Di dalam sebuah sel yang sunyi, Ammar Zoni duduk menunduk. Bukan karena putus asa, tetapi karena namanya kembali terseret dalam kasus yang bahkan tidak ia pahami asalnya. Di saat publik menuduh, Ditjen Pas justru menemukan kejanggalan yang mengubah arah penyelidikan. Jika Ammar bukan sumber masalah, lalu siapa yang sengaja menempatkannya di posisi ini? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Pagi itu berjalan seperti hari-hari lain. Matahari belum naik sepenuhnya ketika halaman lapas mulai dipenuhi langkah-langkah para petugas yang bersiap untuk menjalankan pemeriksaan rutin. Di lingkungan pemasyarakatan, pemeriksaan bulanan selalu menjadi momen penuh kewaspadaan sekaligus rutinitas yang wajib dijalankan. Namun, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi titik awal dari sebuah badai panjang. Di kantor pusat Ditjen Pas, kami menerima laporan awal pada pukul yang masih terlalu dini untuk sebuah kabar buruk. Telepon berdering dengan nada tergesa. Suara kepala pengamanan lapas, Pak Jauhari, terdengar memburu, seolah ia sedang menahan kecemasan yang berusaha keluar lewat getaran suaranya. "Pak, sepertinya ada temuan," katanya singkat. "Temuan." Kata itu saja sudah cukup untuk membuat ruangan kami berubah hening dalam hitungan detik. Setiap temuan, sekecil apapun, adalah potensi masalah besar. Dan ketika ia menambahkan, lokasi penemuan dekat blok hunian yang ditempati Ammar, kami langsung saling bertukar pandang. Ammar Zoni. Nama yang, meski kami ingin memisahkan kasus individu dari popularitas, tidak bisa dipungkiri selalu membawa gelombang perhatian publik yang tidak kecil. Kami meminta detail secepat mungkin. Dalam beberapa menit, laporan visual masuk melalui pesan terenkripsi. Sebuah bungkusan kecil berwarna kecoklatan, terikat isolasi, ditemukan di bawah rak kayu ruang penyimpanan barang warga binaan. Pada kamera CCTV, benda itu tampak seperti potongan sampah biasa, namun ketika diperiksa lebih dekat, aroma khas yang menusuk hidung langsung menguatkan dugaan. Ganja. Saya, sebagai pejabat pengawas dari Ditjen Pas yang ditugaskan mengawasi jalannya pemeriksaan, hanya bisa menarik napas panjang. Situasi seperti ini bukan lagi perkara lapas semata. Ini menyentuh tingkat nasional. Ini menyentuh kredibilitas kami sebagai lembaga yang menjamin keamanan dan pembinaan. Hari itu kami langsung turun ke lapangan. Suasana di lapas terasa lebih tegang dibanding biasanya. Beberapa warga binaan diperintahkan tetap berada di kamar masing-masing. Petugas berjaga lebih rapat, dan lorong-lorong yang biasanya bising terasa sunyi, seperti sedang menahan napas. Ketika kami memasuki ruang administrasi, Pak Jauhari sudah menunggu dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara lelah, cemas, dan sedikit marah pada dirinya sendiri. Ia menyodorkan laporan awal sambil berkata pelan, "Ini tidak sesuai pola, Pak." Benar, barang itu terlihat sangat kecil. Terlalu kecil untuk sebuah upaya peredaran narkoba. Bahkan cara penyimpanannya tidak menunjukkan profesionalitas jaringan narkoba lapas. Jika seseorang ingin menyelundupkan ganja untuk diedarkan, pasti jumlahnya lebih besar. Pasti lebih rapi. Pasti lebih tersembunyi. Tetapi ini, hanya satu paket kecil. Seolah ada seseorang yang sekadar meletakkannya, bukan menyimpannya. "Ada kemungkinan barang ini jatuh?" tanya saya. "Tidak yakin, Pak," jawabnya sambil menggeleng. Posisinya seperti diletakkan. Tidak mungkin tidak terlihat jika petugas bersih-bersih. Dan, lokasi itu dekat area akses kunjungan. Kata kunjungan membuat ruangan terasa semakin berat. Itu adalah titik paling rawan dalam seluruh sistem lapas. Kami tahu itu. Semua petugas tahu itu. Setiap barang, setiap gerak tubuh pengunjung, setiap tatapan harus dicurigai. Karena satu kelalaian kecil saja, satu pintu bisa terbuka lebar bagi praktik yang tidak kami inginkan. Saya menatap kamera CCTV yang diputar ulang, lalu mengerutkan dahi. Ada momen ketika seorang pengunjung terlihat berdiri terlalu lama di dekat meja barang titipan. Tidak mencurigakan secara drastis, tetapi cukup janggal ketika diperhatikan lebih teliti. Kapan ini terjadi?
Selama jam kunjungan sore kemarin, Pak. Saya menutup mulut dengan jari dan menatap layar cukup lama. Ada bagian dari diri saya yang ingin percaya bahwa ini hanya kesalahan teknis. Tetapi insting saya mengatakan hal lain. Sesuatu telah masuk lewat celah yang seharusnya tidak ada. Ketika berita itu menyebar, kami tahu bahwa waktu kami tidak banyak sebelum media menyebarkan narasi sendiri. Dan benar saja, menjelang siang, beberapa portal berita mulai memuat headline, ganja ditemukan di lapas, kaitan dengan Ahmad Zoni. Tidak perlu waktu lama sebelum publik berspekulasi. Itu selalu terjadi. Dalam situasi seperti ini, ketika fakta belum lengkap dan opini lebih cepat berlari, tugas kami menjadi semakin berat. Kami harus memastikan transparansi, tetapi juga menjaga agar tidak ada informasi yang salah tersampaikan. Di kantor lapas, kami menyiapkan pernyataan awal. Nada suara semua orang terdengar tegang. Kami harus berhati-hati, namun jelas. Saya berdiri di depan kamera untuk memberikan pernyataan resmi. Temuan ganja di Blok Hunian telah masuk ke proses investigasi, ucap saya perlahan, tegas. Kami memastikan bahwa temuan ini tidak serta-merta mengindikasikan peredaran narkoba. Dugaan sementara, barang ini masuk akibat kelalaian pengawasan saat kunjungan. Ditjen Pas menjamin proses investigasi dilakukan transparan dan sesuai prosedur. Di belakang layar, detak jantung saya masih berdentum cepat. Tidak karena rasa takut, tetapi karena beban. Setiap kata yang saya ucapkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Setiap detail harus sesuai fakta. Dan setiap langkah harus menunjukkan bahwa kami serius menegakkan integritas. Tetapi ada kegelisahan yang perlahan muncul dalam benak saya. Jika ini benar hasil kelalaian, siapa yang lalai? Jika ini bukan kelalaian, siapa yang sengaja? Dan yang paling membuat kami geram adalah kenyataan bahwa nama Ammar kembali diseret tanpa bukti apapun. Pria itu sudah terlalu sering menjadi headline negatif. Padahal, sampai titik ini, tidak ada satupun data yang menunjukkan keterlibatannya. Kami tahu badai baru saja dimulai. Sore harinya, kami kembali memeriksa lokasi temuan. Lorong itu gelap, lembab, dan berbau khas ruangan lapas yang sudah menampung ratusan cerita kehidupan. Ketika menatap rak kayu tempat paket itu ditemukan, saya merasakan sesuatu yang tidak nyaman merayap di kulit. Seolah ada seseorang yang sengaja menempatkan barang itu, namun tidak ingin barang itu ditemukan terlalu cepat. Seolah penempatan itu hanya untuk satu tujuan, menciptakan masalah. Pak, panggil salah satu staf lapas, sepertinya ada hal lain yang harus Bapak lihat. Ia menyerahkan rekaman CCTV tambahan. Kali ini bukan dari ruang kunjungan, tetapi dari lorong menuju Blok Hunian. Dan di sana, ada sosok petugas yang terlihat berjalan cepat sambil melirik ke kanan dan kiri. Tidak ada barang jelas di tangannya, namun gerakannya gelisah. Terlalu gelisah. Dia petugas baru, tanya saya. Bukan, Pak. Sudah bertugas cukup lama. Perasaan tidak nyaman itu tiba-tiba berubah menjadi rasa dingin yang menjalar pelan. Jika benar ada yang sengaja, jika benar ada celah yang dibiarkan terbuka, jika benar ada praktik yang selama ini hanya bersembunyi di balik rutinitas, maka kami tidak hanya menghadapi satu temuan ganja. Kami sedang menghadapi ancaman terhadap seluruh sistem. Dan hari itu, untuk pertama kalinya saya merasa bahwa kasus ini tidak sesederhana yang tampak. Kami menutup hari dengan rapat mendadak, membahas tindak lanjut. Namun, sebelum rapat dimulai, saya berdiri sebentar, memandang keluar jendela. Langit sudah gelap. Biasanya, lapas terlihat seperti bangunan biasa di malam hari. Tapi malam itu, ia tampak seperti sebuah teka-teki besar yang menunggu untuk dibuka lapis demi lapis. Saya menghela napas dalam-dalam. Kita mulai penyelidikan penuh besok pagi, kata saya akhirnya. Dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Karena ini bukan lagi perkara sebuah paket kecil. Pagi itu udara terasa berat, seolah seluruh kompleks lapas sedang menahan sesuatu. Mungkin karena malam sebelumnya kami semua pulang dengan kepala penuh tanya, atau mungkin karena hari ini kami harus menghadapi publik, dan publik tidak pernah menunggu dengan sabar. Setiap detik adalah tekanan. Setiap kabar yang keluar bisa berubah menjadi badai baru. Sejak dini hari, notifikasi di ponsel saya tidak berhenti berdenting. Portal berita besar, akun gosip,
Bahkan komentator politik ramai membahas temuan ganja di blok hunian yang ditempati Ammar Zoni. Judul mereka beraneka ragam, tetapi intinya sama, ada apa di dalam lapas. Kami tahu kami harus bergerak cepat. Terlambat 10 menit saja, spekulasi bisa berkembang menjadi narasi yang sulit dikendalikan. Di ruang konferensi kantor lapas, tim kami sudah berkumpul. Semuanya tampak lelah, tetapi mata mereka menunjukkan kesiapan. Kami tidak punya pilihan selain mempertahankan integritas lembaga. Bapak bertugas memberi klarifikasi pertama, kata Kepala Divisi Pemasyarakatan, Pak Darmawan. Suaranya tegas, tetapi ada nada kewaspadaan. Pastikan tidak ada kata yang mengarah pada kesimpulan prematur. Jangan menyebut nama Ammar, kecuali ditanya langsung. Kita bicara berdasarkan fakta saja. Saya mengangguk. Tangan saya merapikan berkas di meja, memastikan setiap poin sudah jelas. Ada bagian diri saya yang ingin bicara dengan lebih lantang, ingin menegaskan bahwa publik harus berhenti menghakimi sebelum bukti lengkap. Namun sebagai pejabat Ditjen Pas, saya tahu batasannya. Kami harus berbicara dengan ketenangan, bukan reaksi. Ketika jam menunjukkan waktu dimulainya konferensi pers, saya menarik napas panjang. Kamera-kamera terangkat. Mikrofon berjejer. Sorot lampu membuat mata menyipit. Sekali saya membuka mulut, kata-kata itu akan berseliweran ke seluruh negeri. Terima kasih telah hadir, saya memulai. Kami ingin memberikan penjelasan awal mengenai temuan barang terlarang di salah satu area lapas. Ruangan hening. Hanya terdengar dering kamera. Sampai saat ini, Ditjen Pas memastikan bahwa temuan tersebut tidak mengindikasikan adanya jaringan peredaran narkoba di dalam lapas. Dugaan sementara mengarah pada kelalaian dalam proses pemeriksaan kunjungan. Investigasi internal sedang berjalan, dan kami menjamin proses yang transparan. Saya memilih kata, kelalaian, dengan penuh kehati-hatian. Kata itu cukup netral, cukup aman, namun tetap menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Konferensi pers berjalan sekitar 1/4 jam. Pertanyaan datang bertubi-tubi. Ada yang ingin kepastian, ada yang menuding, ada yang sekadar mencari sensasi. Tetapi saya menjawab satu persatu dengan nada datar. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena saya tahu setiap intonasi bisa dipelintir. Namun, di balik ketenangan yang saya tampilkan, kepala saya dipenuhi hal lain. Karena setelah konferensi pers selesai dan kamera diturunkan, pekerjaan sesungguhnya baru dimulai. Ketika kembali ke ruang rapat, Pak Dimas, Ketua Tim Investigasi Internal, sudah menunggu dengan wajah serius. Di depannya ada tumpukan laporan baru yang sepertinya dikumpulkan sejak subuh. Pak, ada hal yang perlu Bapak lihat, ucapnya tanpa basa-basi. Ia membuka rekaman CCTV dari ruang kunjungan. Cuplikan itu sama seperti yang kami lihat kemarin, tetapi hari ini kami melihatnya dengan pendekatan lebih teknis. Ada 3 kamera yang menyorot area yang sama dari sudut berbeda. Kami memperhatikan pergerakan para pengunjung yang datang dan pergi. Semua tampak normal. Sampai pada satu momen tertentu. Seorang pria dengan topi hitam masuk, tetapi bukannya langsung menuju meja pemeriksaan barang seperti pengunjung lain, ia sempat menahan langkah. Ia menoleh ke belakang. Kemudian menunduk sejenak. Gerakannya halus, terlalu halus. Coba perbesar area tangannya, kata saya. Teknisi IT memperbesar frame. Meskipun gambarnya tidak terlalu tajam, kami bisa melihat ia memegang sesuatu, kecil, seperti lipatan kertas atau benda tipis lain. Siapa pria ini? Tanya saya. Belum diketahui, jawab Pak Dimas. Ia terdaftar sebagai pengunjung salah satu warga binaan di blok berbeda. Bukan blok Ammar. Saya memicingkan mata. Kalau begitu kenapa aktivitasnya justru tertangkap di area titipan barang blok yang lain? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban. Belum. Setelah itu, kami memanggil petugas yang bertugas di pintu pemeriksaan kunjungan pada hari itu. Namanya Rahmat. Tidak tua, namun cukup senior. Wajahnya letih, dan ketika ia duduk, tangannya tampak gemetar sedikit. Ceritakan persis apa yang terjadi hari itu, kata saya. Rahmat menelan ludah. Hari itu kunjungan memang ramai sekali, Pak. Jumlahnya melebihi perkiraan. Beberapa pengunjung mulai tidak sabar,
Jadi saya mempercepat proses pemeriksaan agar antrean tidak menumpuk terlalu panjang. Mempercepat bagaimana? Tidak memeriksa terlalu detail, Pak, jawabnya lirih. Saya sudah salah. Sejenak ruangan mati suara. Semua menatapnya. Bukan dengan amarah, tetapi dengan kekecewaan. Rahmat menunduk lebih dalam. Saya tidak menyangka hal ini terjadi, Pak. Ketika pengunjung memakai topi hitam itu lewat, apa Bapak ingat sesuatu? Tanya saya. Rahmat mengerutkan dahi, mencoba mengingat. Wajahnya biasa saja, Pak. Tetapi, ia tidak mau melepas topinya ketika saya suruh. Katanya rambutnya berantakan. Karena antrean panjang, saya biarkan. Saya dan Pak Dimas saling menatap. Itu adalah kelalaian yang lebih besar daripada pemeriksaan barang yang kurang teliti. Topi bisa menyembunyikan apa saja. Kamera tidak bisa menangkap wajah dengan jelas. Kenapa ia bersikeras mempertahankan topi itu? Pak, saya bersalah. Saya siap menerima sanksi, ucap Rahmat pelan. Saya menahan napas sejenak sebelum menjawab. Kita tidak bicara tentang sanksi dulu. Kita bicara tentang kebenaran. Rahmat menatap saya dengan mata yang mulai berair. Saya tahu ia bukan orang jahat. Ia hanya terjebak dalam kelelahan, tekanan, dan rutinitas yang membuat fokus melemah. Tetapi satu celah yang dibiarkan terbuka saja sudah bisa menimbulkan masalah besar. Masalah seperti ini. Setelah memeriksa Rahmat, kami beralih pada data kunjungan. Ada lembaran yang tertulis nama, hubungan dengan warga binaan, waktu masuk dan keluar. Semuanya terlihat seperti hari biasa. Tetapi ketika kami menyisir lebih lanjut, satu hal mencolok, kunjungan hari itu melebihi kapasitas normal hampir setengahnya. Dari mana banyak sekali pengunjung baru ini? Tanya Pak Dimas. Ada perayaan keluarga dari beberapa warga binaan, jawab staf registrasi. Biasanya memang membludak. Saya mengusap wajah dengan kedua tangan. Banyak hal bisa terjadi di tengah keramaian. Dan keramaian adalah tempat terbaik bagi seseorang yang ingin menyelipkan sesuatu tanpa terdeteksi. Namun satu hal membuat saya tidak tenang, barang itu ditemukan terlalu dekat dengan area Blok Ammar. Seolah penempatannya sengaja dibuat di area yang paling sensitif secara media. Entah kebetulan, atau tidak. Sore hari, laporan sementara kami susun untuk dikirim ke pusat. Namun setiap kali saya membaca ulang, hati saya merasa tidak puas. Semua data masih terlalu dangkal. Klarifikasi publik kami aman, tetapi tidak cukup menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan semakin saya mempelajari pola rekaman, semakin saya merasakan sesuatu yang tidak enak. Barang itu tidak mungkin sekadar terjatuh. Barang itu tidak berada di tempat yang tidak terlihat. Barang itu tidak berada di tangan orang acak. Ada rancangan, ada pola, ada tujuan tertentu. Pak, ujar Pak Dimas ketika kami bersiap pulang, apakah menurut Bapak ini mulai terlihat seperti sesuatu yang disengaja? Saya menarik napas panjang. Pagi berikutnya dimulai dengan kecemasan yang sama seperti sebelumnya, hanya saja kali ini kecemasan itu lebih terarah. Kami tidak lagi bekerja dalam suasana kebingungan, melainkan dalam kesadaran bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik rutinitas lapas. Sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Saya tiba lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap ketika saya memasuki area kantor lapas. Lampu-lampu koridor menyala redup, dan aroma kopi yang baru diseduh tercium dari ruang staf. Namun ketenangan pagi itu terasa seperti ketenangan palsu, seperti permukaan air yang tampak damai, padahal di bawahnya arus bergerak liar. Pak Dimas sudah menunggu di ruang kerja. Matanya sayu, seperti seseorang yang tidur terlalu sedikit namun memikirkan terlalu banyak. Di meja ada beberapa folder baru yang belum sempat saya lihat. Pak, saya rasa kita harus membuka satu hal yang selama ini tidak pernah kita periksa dengan serius, ucapnya tanpa basa-basi. Saya dengarkan. Ia menyerahkan map berwarna kuning. Di dalamnya terdapat data presensi petugas selama 2 bulan terakhir, khususnya petugas pengamanan yang bertugas di area kunjungan dan blok tempat temuan ganja ditemukan. Saya menemukan pola yang janggal, Pak, katanya sambil mengetuk map itu dengan jarinya. Ada beberapa petugas yang sering bertukar shift secara mendadak. Tidak terjadwal. Tidak resmi. Saya mengangkat alis.
Atas dasar apa mereka bertukar shift? Itulah masalahnya, jawabnya. Tidak ada alasan jelas. Kadang alasan sakit, kadang alasan keluarga. Tapi intensitasnya terlalu sering. Saya membuka lembar demi lembar. Nama-nama tertulis rapi. Waktu shift tertera jelas. Dan di antara nama itu, ada satu nama yang berulang dan tampak paling mencolok. Haris, gumam saya. Petugas yang sempat terekam di CCTV berjalan tergesa dengan ekspresi gelisah. Tanpa sadar saya mengepalkan tangan. Dia sering bertukar shift? Ya, Pak. Dan hampir semua pertukaran itu terjadi saat jadwal kunjungan ramai. Saya merasakan hawa dingin merayap ke tengkuk. Jika seseorang punya niat tertentu, momen terbaik adalah ketika keramaian menutupi gerakan. Dan jika petugas yang seharusnya menjaga justru membuka celah, maka itu bukan sekadar kelalaian. Itu pengkhianatan. Kami memutuskan memanggil Haris ke ruang pemeriksaan internal. Ruangan itu tidak besar, tetapi cukup tertutup untuk percakapan serius. Ketika ia masuk, raut wajahnya tampak kaku. Bukan gugup, bukan takut. Justru seperti seseorang yang berusaha menunjukkan ketenangan, tetapi terlalu sadar bahwa ia sedang diperhatikan. Silakan duduk, kata saya. Ia mematuhi, duduk dengan posisi tegak namun tegang. Kami ingin menanyakan beberapa hal mengenai shift kerja Anda, ujar Pak Dimas. Haris menelan ludah. Tentu, Pak. Saya siap menjelaskan. Menurut catatan, Anda sering bertukar shift dengan petugas lain. Bisa jelaskan alasannya? Haris terdiam sejenak. Terlalu singkat untuk disebut berpikir, tetapi cukup lama untuk terlihat ragu. Kadang saya sakit, Pak. Kadang ada urusan keluarga. Setiap minggu, tanya saya tajam. Ia terdiam lebih lama kali ini. Kebetulan, Pak. Saya mencondongkan tubuh. Anda bekerja di area paling rawan. Anda tahu risikonya. Anda tahu prosedurnya. Tetapi Anda justru sering mengubah jadwal tanpa laporan resmi. Itu bukan hal kecil. Wajah Haris mulai memucat. Ia membuka mulut, tetapi tidak mengeluarkan suara. Apakah Anda merasa perlu menyembunyikan sesuatu, Haris? Tanya saya perlahan. Pertanyaan itu membuat bahunya turun sedikit. Sebuah tanda kecil. Tetapi cukup untuk kami melihat bahwa ia sedang berada dalam tekanan yang tidak ia sangka akan datang secepat ini. Tidak, Pak. Saya. Mata Haris bergerak gelisah. Tangannya meremas ujung celana. Jika Anda tidak jujur, lanjut saya, situasinya akan semakin buruk untuk Anda. Kami punya rekaman CCTV. Kami punya data shift. Jika ada pihak luar yang Anda bantu, bahkan hanya karena tekanan, Anda harus katakan. Haris buru-buru menggeleng. Tidak ada, Pak. Saya tidak ada urusan dengan orang luar. Kalau begitu kenapa dalam rekaman Anda terlihat gelisah? Tanya Pak Dimas. Karena saya lewat area yang tidak seharusnya saya lewati, Pak, jawabnya terbata. Saya tahu prosedur. Tapi saat itu saya hanya ingin segera menyelesaikan tugas. Tidak ada hal lain. Jawabannya terdengar dibuat-buat. Terlalu teratur untuk spontan. Terlalu cepat untuk jujur. Tetapi tanpa bukti konkret lain, kami tidak bisa menyimpulkan apapun. Untuk saat itu, setelah Haris keluar, saya bersandar di kursi dan menghela napas. Ruangan itu terasa semakin sempit. Ada yang dia sembunyikan, kata saya. Jelas, Pak, balas Pak Dimas. Tetapi kita belum tahu apa. Saya mengetuk meja. Kita perlu pendekatan berbeda. Pak Dimas mengangguk. Saya sedang mengumpulkan laporan transaksi telepon genggam ilegal yang pernah disita bulan lalu. Ada kemungkinan dia terhubung dengan salah satu warga binaan yang pernah mendapatkan akses komunikasi terlarang. Saya mengangkat dagu. Bagus, lanjutkan. Kemudian telepon berdering. Saya mengangkatnya. Pak, suara staf IT berbunyi lirih, kami menemukan sesuatu. Apa? Ada rekaman CCTV yang sempat terhapus otomatis sebelum masa simpan normalnya. Tetapi kami berhasil memulihkan sebagian. Saya langsung berdiri. Putar sekarang. Kami berkumpul di ruang IT. Lampu redup. Monitor besar menyala.
Rekaman itu gelap, tetapi bisa dikenali. Lokasinya adalah lorong menuju ruang titipan barang. Waktu pada rekaman menunjukkan hari sebelum kunjungan yang ramai itu. Seorang petugas terlihat melangkah cepat. Kepala tertunduk sedikit. Dan di tangannya, ada sesuatu seperti kantong kecil yang ia selipkan ke saku seragam. Bukan Haris, namun seseorang yang tidak asing. Pak Dimas membeku. Itu, Fauzan. Saya menatap layar tanpa berkedip. Fauzan adalah petugas senior. Seseorang yang dikenal disiplin. Seseorang yang tidak pernah mendapat teguran. Seseorang yang bahkan saya pribadi percaya. Melihatnya dalam rekaman itu, seperti melihat pintu kepercayaan retak dari dalam. Apa dia bisa? Kata staf IT, suaranya gemetar. Saya mengangkat tangan, meminta semua diam. Rekaman berlanjut. Fauzan berhenti di dekat rak kayu. Ia menengok ke arah kamera, seolah memastikan tidak ada yang melihat. Kemudian ia merogoh saku dan mengeluarkan benda kecil. Ia menaruhnya perlahan, hati-hati, di bawah rak. Tepat di tempat barang itu ditemukan. Tidak ada keraguan lagi. Tidak ada alasan lagi untuk menyebut ini kebetulan. Tidak ada ruang untuk menyangkal bahwa temuan ganja itu sengaja ditempatkan. Tetapi yang paling membuat perut saya terasa kosong adalah satu pertanyaan yang langsung muncul. Kenapa? Untuk siapa? Apa tujuannya? Dan lebih menakutkan dari semuanya, sejak kapan ini terjadi tanpa kami sadari? Sore itu, rapat mendadak dilakukan lagi. Ruangan penuh ketegangan. Nama Fauzan memenuhi pembahasan. Namun menurut prosedur, kami tidak bisa langsung menuduh tanpa memanggil orangnya. Namun ada satu masalah besar. Ketika kami mencoba menghubungi Fauzan untuk dipanggil ke kantor lapas, ia tidak bisa dihubungi. Ponselnya mati. Rumahnya kosong. Keluarganya mengatakan ia pergi pagi-pagi tanpa penjelasan. Suasana ruang rapat berubah seperti rumah yang baru saja disambar petir. Saya menutup mata sejenak. Ini bukan lagi sekadar kelalaian. Pak Dimas mengangguk, wajahnya tegang. Ini sabotase, Pak. Dan dengan itu, kami menyadari bahwa temuan ganja bukan masalah utama. Masalah sesungguhnya adalah seseorang di dalam sistem kami sendiri. Seseorang yang sengaja merusak kepercayaan. Seseorang yang mungkin sudah lama bermain tanpa terdeteksi. Ketika malam turun, saya keluar dari kantor lapas dengan langkah berat. Suasana di ruang rapat Ditjen Pas sore itu terasa lebih berat dari biasanya. Di luar, hujan turun perlahan, mengetuk kaca jendela seperti denting kecemasan yang menolak pergi. Kami, tim yang bertugas menangani klarifikasi kasus Ammar Zoni, kembali berkumpul untuk menyatukan keterangan dan menyusun langkah berikutnya. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya soal barang bukti ganja yang ditemukan di kamar hunian. Bukan pula soal rekaman CCTV yang masih buram dan belum memberikan kepastian. Ada tekanan dari luar yang perlahan mulai menembus tembok institusi kami, tekanan yang tidak bisa lagi dianggap angin lalu. 4 jam sebelum rapat, ponsel Biro Humas Ditjen Pas berdering tanpa henti. Notifikasi berdatangan satu persatu seperti banjir yang menolak surut. Judul berita di media daring menampilkan kalimat yang tidak pernah kami keluarkan, peredaran narkoba baru di lapas, Ammar Zoni terlibat. Kami terkejut. Narasi itu tidak pernah kami sampaikan. Tidak pernah kami isyaratkan. Tidak pernah menjadi kesimpulan. Namun publik sudah terlanjur digulung arus misinformasi. Beberapa petugas panik. Beberapa memilih diam. Sementara yang lainnya, terutama kami yang berada di Ditjen Pas, mulai menyadari bahwa kasus ini bukan lagi sekadar temuan rutin. Ini sudah berubah menjadi badai opini. Kembali ke ruang rapat. Ini tidak boleh dibiarkan, ujar Pak Dir, suaranya datar namun penuh ketegasan. Jika kita diam, publik akan membuat kesimpulan sendiri. Kami mengangguk. Tetapi kenyataan sebenarnya lebih rumit daripada 1 atau 2 kalimat rilis media. Temuan ganja itu memang kecil, terbungkus rapi, tidak lebih dari sejumput yang diselipkan di balik lipatan baju. Tetapi dampaknya jauh melampaui ukurannya. Terutama karena yang terlibat adalah nama besar, sambung beliau. Kita harus berhati-hati. Tetapi kita juga tidak bisa menutupi apapun. Sejak awal, itu sudah menjadi komitmen kami,
transparansi. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada framing yang dimanipulasi. Namun saat publik mulai mencurigai hal yang tidak terjadi, kami harus memperbaiki narasinya, bukan untuk melindungi siapapun, melainkan agar fakta berdiri sebagaimana adanya. Salah satu staf mengangkat tangan. "Pak, ada indikasi tekanan dari pihak luar," katanya hati-hati. "Bukan tekanan untuk menutup kasus, tetapi tekanan agar kita mempercepat pernyataan resmi bahwa Ammar Zoni bersalah." Ruang rapat seketika senyap. Ini tidak pernah kami bicarakan sebelumnya. Tetapi desas-desus itu memang sudah terasa sejak semalam. Ada pihak yang terburu-buru ingin mengarahkan opini. Ada yang ingin menjadikan kasus ini sebagai contoh keburukan lapas. Ada pula yang ingin memanfaatkan nama besar Ammar untuk menarik sensasi. Pak Dir mengetuk meja 2 kali. "Kita tidak bisa membiarkan penyidikan dipelintir." Kalimat itu sederhana, namun dampaknya langsung memecah keheningan. Kami kembali meninjau laporan inspeksi pagi itu. Tidak ada peredaran. Tidak ada alur transaksi. Tidak ada indikasi jaringan. Semua yang ada hanyalah kemungkinan penyelundupan saat jam kunjungan, dan kemungkinan kelalaian petugas. Itu saja. Namun publik tidak mau menerima hal yang sederhana. Mereka lebih menyukai teori besar, peredaran narkoba, jaringan lapas, keterlibatan selebritas. Kami paham. Opini publik memang tidak pernah berdiri di tanah datar. Ia selalu mencari bukit untuk dipijak. Tiba-tiba, staf lain maju membawa map biru. "Ini laporan baru dari lapas," katanya. "Hasil pemeriksaan awal menyebutkan bahwa paket ganja itu diselipkan melalui barang bawaan pengunjung." Kami menghela napas pelan. Kesimpulan itu memang sudah diprediksi sejak awal. Tetapi ada satu kalimat lanjutan yang membuat tengkuk kami menegang. "Dan, ada dugaan petugas yang lengah. Atau, sengaja tidak memperhatikan." Ruang rapat kembali sunyi. Satu kata membuat napas kami tertahan. Sengaja. Jika itu terbukti, kasus Ammar Zoni bukan hanya soal ganja yang ditemukan. Ini akan membuka pintu menuju permasalahan yang jauh lebih besar, masalah yang selama ini berusaha kami perbaiki, integritas sebagian oknum petugas. "Ini bisa membesar," ujar salah satu pejabat. "Bahkan sebelum kita menyentuh akar masalahnya. Karena itu," balas Pak Dir tegas, "kita harus masuk lebih dalam. Jangan cepat menyimpulkan. Jangan cepat menuding. Tapi jangan juga menutup mata." Di luar, bunyi guntur menyambar. Seolah mengingatkan bahwa badai yang lebih besar sedang mendekat. Bahwa kasus ini tidak lagi berdiri pada satu titik. Ia mulai bercabang menjadi 3 arah. Pertama, opini publik yang terkadang bergerak tanpa menunggu klarifikasi. Kedua, kondisi internal lapas yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ketiga, dugaan kelalaian, atau mungkin lebih dari itu, yang bisa membuka babak baru penyidikan. Semua itu terjadi bersamaan, menumpuk, menekan, menghimpit. Kami, Ditjen Pas, tidak hanya berusaha mencari kebenaran. Kami juga sedang mempertahankan integritas institusi di tengah gempuran narasi liar. Satu langkah salah saja bisa membuat seluruh bangunan kepercayaan runtuh. Dan pada titik inilah kami mulai menyadari, penemuan ganja kecil itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang belum terlihat jelas, tetapi bayangannya mulai muncul dari balik kabut. Sejak pagi, gedung Ditjen Pas terasa lebih sibuk dari biasanya. Beberapa staf datang lebih awal, sebagian lagi membawa berkas tambahan yang semalam belum sempat dirapikan. Kami tahu, hari ini bukan hari biasa. Hari ini, kami memasuki tahap yang jauh lebih rumit dari sekadar klarifikasi. Di bab kemarin, kami sudah menerima laporan awal dari lapas, indikasi bahwa ganja diselundupkan melalui barang bawaan pengunjung. Namun laporan itu meninggalkan jejak samar, jejak yang tidak mudah terlihat dengan mata telanjang. Dan hari ini, kami harus menelusurinya. Pagi dimulai dengan satu pertanyaan sederhana. Siapa yang berada di ruang kunjungan saat kejadian? Laporan tersebut mencantumkan nama-nama petugas jaga, daftar pengunjung, serta waktu keluar masuk yang dicatat manual. Namun dari sederet informasi itu, tidak ada yang secara jelas mengarah pada satu individu. Semua tampak normal. Semua tampak prosedural. Terlalu prosedural,
bahkan seolah tidak ada celah, tidak ada kesalahan, tidak ada ketidakwajaran. Namun kami, yang sudah bertahun-tahun berkutat dengan sistem pemasyarakatan, tahu satu hal. Tidak ada prosedur yang sempurna tanpa celah. Yang ada hanya celah yang belum terlihat. Rapat investigasi dimulai. Pak Dir membuka rapat dengan suara berat, namun terkontrol. Kita harus menemukan titik lemahnya, ujarnya. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memperbaiki dan memastikan kejadian ini tidak menjadi bola liar. Kami mengangguk. Tekanan publik yang semakin menguat menuntut kami untuk bergerak lebih cepat, tetapi tergesa-gesa adalah pintu bagi kesalahan fatal. Kami harus menyeimbangkan keduanya, kecepatan dan kehati-hatian. Salah satu analis dari bagian pengawasan mulai memaparkan temuannya. Ada sesuatu yang aneh, katanya sambil menggeser berkas. Pada hari kejadian, ada satu petugas yang mencatat jam masuk pengunjung tanpa tanda tangan. Tanpa tanda tangan, ulang kami hampir bersamaan. Iya, kolomnya kosong. Seolah hanya lewat begitu saja. Sekilas, itu bisa dianggap kesalahan kecil. Namun dalam prosedur lapas, kesalahan kecil sering menjadi penanda sesuatu yang jauh lebih besar. Nama petugasnya, tanya Pak Dir. Analis itu ragu sejenak sebelum menjawab. Petugas Ardi. Nama itu terucap pelan, namun langsung membuat ruangan terasa berbeda. Tidak ada yang langsung menuduh, tetapi ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di benak kami, sebuah kemungkinan yang belum ingin kami ucapkan. Kami meminta rekaman CCTV tambahan. Meski rekaman sebelumnya buram, kami berharap ada sudut lain yang bisa menawarkan kejelasan. Tim lapas mengirim semua rekaman dari ruang kunjungan, ruang pemeriksaan barang, hingga lorong pengunjung. Seluruhnya kami periksa satu persatu. Ada petugas yang fokus dengan layar. Ada yang menahan napas setiap kali rekaman diperlambat. Ada yang sesekali menuliskan catatan kecil. Namun rekaman itu tetap tidak menunjukkan momen ketika ganja itu masuk. Tidak ada tanda penyerahan benda mencurigakan. Tidak ada gerakan tangan yang aneh. Tidak ada interaksi yang mencurigakan. Seolah ganja itu muncul begitu saja. Tapi kami tahu, tidak ada barang yang muncul tanpa perantara. Aneh sekali, gumam salah satu staf. Padahal ini ruang dengan pengawasan paling ketat. Pengawasan paling ketat justru yang paling mudah dicari celahnya jika seseorang tahu bagaimana mengakali sistem, sahut analis pengamanan. Suasana kembali tegang. Investigasi mengarah pada celah inspeksi barang. Ketika mengecek lebih dalam laporan pemeriksaan barang bawaan pengunjung, kami menemukan hal yang membuat jantung kami berdebar. Ada satu tas kecil yang hanya diperiksa visual. Tidak dibuka. Tidak diraba, tidak dipindai. Tas itu milik salah satu pengunjung yang datang untuk menjenguk penghuni lain, bukan Ammar Zoni. Namun setelah itu, catatan barangnya tidak ada tanda pemeriksaan lanjutan. Siapa petugas pemeriksa tas itu? Tanya Pak Dir. Sekali lagi, nama itu muncul. Petugas Ardi. Kami saling berpandangan. Tidak ada tuduhan. Tidak ada kesimpulan. Namun pola itu mulai muncul seperti garis samar yang pelan-pelan membentuk gambar besar. Ardi, tas yang tidak diperiksa, kolom tanda tangan yang kosong, jam kunjungan yang tidak dicatat dengan lengkap. Terlalu banyak kebetulan untuk disebut kebetulan. Namun ada satu hal yang membuat semuanya semakin membingungkan. Ardi dikenal sebagai petugas paling rajin, paling disiplin, paling taat prosedur. Dia bukan tipe petugas yang menyepelekan pemeriksaan barang, apalagi mengosongkan tanda tangan. Ini membuat kami bertanya-tanya. Jika Ardi memang teliti, kenapa justru ia yang meninggalkan celah? Lalai? Atau sengaja? Dan jika sengaja, untuk siapa? Kami memanggil kepala lapas melalui sambungan video. Ia tampak lelah, namun wajahnya tetap tegas. Kami sudah panggil Ardi, Pak, katanya. Tapi jawabannya hanya satu, ia lupa. Dan ia tidak ingat tas mana yang dimaksud. Lupa, ulang Pak Dir. Iya, katanya hari itu sangat ramai. Apakah itu masuk akal? Tanya salah satu pejabat kami. Kepala lapas menghela napas panjang. Tidak, Ardi bukan tipe pelupa. Suasana berubah lebih mencekam. Ini bukan sekadar ganja selundupan. Ini bukan kesalahan kecil.
Ini bukan kekeliruan prosedural. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ada seseorang yang tahu terlalu banyak dan memilih tidak bicara. Dan kami, Ditjen Pas, baru saja membuka pintu menuju bagian terdalam kasus ini. Bagian yang selama ini tidak terlihat namun keberadaannya mulai terasa. Sejak pagi, udara di kantor Ditjen Pas terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena AC, bukan pula karena cuaca di luar yang mendung. Dingin itu datang dari perasaan tidak nyaman, perasaan bahwa hari ini, sesuatu yang lebih besar akan terbuka. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik penjelasan Ardi yang terlalu rapih, atau terlalu dibuat-buat. Dan benar saja. Pukul 8 lewat sedikit, laporan tambahan dari kepala lapas akhirnya tiba. Isinya hanya satu kalimat tebal berwarna merah. Ardi mengajukan permohonan cuti mendadak. Kami yang sedang duduk di meja rapat serempak membeku. Tak ada yang langsung berbicara. Tak ada yang tertawa atau menghela napas panjang. Semua hanya saling menatap, seakan kalimat itu adalah sinyal bahwa sesuatu akan meledak dalam waktu dekat. Cuti mendadak? Saat kasus sedang disorot publik? Saat investigasi baru saja mengarah ke dirinya? Saat ia seharusnya membantu penyelidikan? Ardi bukan orang yang bertindak sembarangan. Ia petugas senior, disiplin, dan selalu mengikuti prosedur. Jadi ketika ia mengajukan cuti, justru di saat namanya muncul dalam semua celah kejanggalan, itu bukan tanda bahwa ia lelah. Itu tanda bahwa ia takut. Kami tidak bisa tinggal diam. Pak Dir langsung menginstruksikan untuk menghubungi kepala lapas melalui video conference. Dalam beberapa menit, wajah kepala lapas muncul di layar. Rautnya cemas. "Kenapa Ardi tiba-tiba mengajukan cuti?" tanya Pak Dir langsung tanpa membuang waktu. Kepala lapas menelan ludah sebelum menjawab. Katanya, orang tuanya sakit. "Sudah dicek?" tanya salah satu pejabat kami. Kepala lapas diam. Itu cukup memberi jawaban. Ardi tidak biasanya begini, Pak. Dia selalu lapor formal, lengkap dengan alasan dan bukti. Tapi kali ini, dia datang terburu-buru, wajahnya pucat, dan terlihat gelisah. "Kapan ia ingin mulai cuti?" tanya analis kami. "Hari ini juga," jawab kepala lapas. Suasana ruang rapat seketika mengeras, seperti dinding yang ditarik semakin rapat. Kami meminta Ardi ditahan sementara untuk dimintai keterangan. Namun sebelum kepala lapas menjawab, stafnya masuk terburu-buru ke dalam ruangan di belakangnya lalu berbisik sesuatu. Kepala lapas langsung menoleh ke layar, matanya membesar. "Pak, Ardi tidak ada di asrama. Tidak ada di kantor. Ponselnya tidak aktif." Suara itu membuat semua darah seakan berhenti mengalir. Ardi hilang. Tidak cuti. Tidak menunggu izin. Tidak kembali ke pos. Ia hilang begitu saja. Tangkap napas dulu. Itu kalimat yang keluar dari salah satu pejabat kami. Namun tidak ada yang benar-benar bisa bernapas lega setelah mendengarnya. Hilangnya Ardi mengubah arah investigasi kami secara drastis. Seolah ada tangan besar yang diam-diam menarik sesuatu, entah menghilangkannya, atau menyembunyikannya. Kami segera menghubungi tim pengawasan wilayah agar bergerak menuju lapas tersebut. Tidak untuk menangkap Ardi, tetapi untuk memastikan tidak ada manipulasi bukti. Orang hilang adalah satu masalah. Bukti hilang adalah mimpi buruk. Masuk laporan baru. Seorang staf mengetuk pintu dan menyerahkan amplop berwarna coklat kepada Pak Dir. Tidak ada yang tahu isi amplop itu, tetapi cara staf itu menatap kami membuat jantung berdegup tidak teratur. Pak Dir membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada salinan rekaman CCTV yang baru ditemukan dari sudut lain ruang kunjungan. CCTV yang sebelumnya dianggap rusak karena sudutnya gelap. Namun kini, setelah diperiksa ulang oleh tim lapas, ternyata masih menyimpan beberapa potongan gambar yang sempat terekam sebelum kameranya mengalami gangguan. Potongan gambar itu menunjukkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan menegang. Dalam rekaman buram itu, terlihat seseorang, diduga petugas Ardi, menerima tas kecil dari tangan seorang pengunjung. Namun bukan itu yang membuat suasana berubah mencekam. Tas itu tidak dibawa ke meja pemeriksaan barang. Tidak dibuka. Tidak dianalisis. Tas itu langsung diletakkan di sisi meja petugas, dan menghilang dari frame beberapa detik kemudian. Kami tidak melihat isi tas.
Kami tidak melihat barang keluar dari tas. Kami tidak melihat proses penyerahan ke siapapun. Yang kami lihat hanya satu hal. Tas itu masuk, tetapi tidak pernah keluar. Dan di saat yang sama, ganja ditemukan di kamar hunian. Semua mata menatap Pak Dir. Beliau tidak merespons selama beberapa detik. Tangannya menggenggam berkas itu kuat-kuat, seakan mencoba menahan bobot kebenaran yang mulai terbuka. "Saya ingin Ardi ditemukan," ujarnya akhirnya. "Bukan karena kita ingin menghukumnya, tapi karena ia tahu sesuatu. Sesuatu yang lebih besar dari dugaan kita." Kami semua tahu apa maksud kalimat itu. Ardi bukan sekadar petugas lalai. Bukan sekadar orang yang lupa tanda tangan. Bukan sekadar pemeriksa tas yang ceroboh. Ia adalah saksi kunci. Atau pemain kunci. Atau seseorang yang terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Dan sekarang ia menghilang. Kesadaran mulai tumbuh seperti bayangan gelap yang naik ke permukaan. Mungkin penyelundupan ini bukan dilakukan oleh pengunjung. Mungkin bukan Amar Zoni. Mungkin bukan warga binaan lain. Mungkin ada orang dalam yang membuka pintunya. Dan Ardi, entah melakukannya karena disuruh, diancam, atau dibayar. Tahu lebih banyak dari yang ia sampaikan. Bab ini ditutup dengan satu kalimat yang tidak ada seorang pun di ruangan berani mengucapkannya keras-keras. Jika Ardi tidak ditemukan, maka ada seseorang yang ingin kebenaran tetap terkubur. Sejak pagi, tidak ada satupun petugas di Ditjen Pas yang benar-benar tenang. Hilangnya Ardi bukan hanya kejanggalan administratif, itu adalah sinyal bahwa penyelidikan kami mulai mengusik sesuatu yang selama ini tersembunyi rapat. Kebenaran yang seharusnya sederhana, penemuan ganja kecil di lapas, tiba-tiba berubah menjadi simpul kusut. Dan simpul itu, kini berada di tangan seseorang yang menghilang tanpa jejak. Kami memutuskan untuk bergerak cepat. Tim investigasi wilayah sudah menuju lapas. Tetapi di kantor pusat, kami harus mengambil langkah berikutnya. Menemukan Ardi sebelum seseorang lain menemukannya. Karena ada satu kalimat yang terngiang-ngiang di kepala kami sejak semalam. Orang yang hilang bukan selalu pelaku. Kadang, ia adalah korban pertama. Pencarian dimulai. Kami menghubungi keluarga Ardi. Suaranya istrinya terdengar bergetar. "Ardi tidak pulang, Pak. Dia bilang ada rapat mendadak." Setelah itu, ponselnya mati. "Apakah dia pernah cerita tentang tekanan di tempat kerja?" tanya salah satu pejabat kami. "Tidak," jawabnya cepat. "Tapi, beberapa minggu terakhir dia sering gelisah. Jarang tidur. Pernah bilang kalau ada hal aneh saat dia bertugas di ruang kunjungan." Kami langsung saling berpandangan. "Aneh bagaimana?" tanya Pak Dir. Istrinya menarik napas panjang, suara di seberang telepon terdengar hampir pecah. Dia pernah bilang, ada kunjungan yang tidak tercatat di buku register. Dan dia diminta diam. Ruangan kami berubah senyap. Kunjungan yang tidak tercatat. Itu bukan kelalaian. Itu bukan kesalahan teknis. Itu tindakan terencana. Jika benar ada kunjungan gelap, tanpa register, tanpa verifikasi, maka kasus ini bukan hanya melibatkan Ardi. Ada orang di atasnya yang memiliki wewenang untuk menghapus catatan. Orang dengan akses. Orang yang bisa membuat sesuatu tidak pernah terjadi. Dan itu jauh lebih berbahaya. Laporan baru dari tim wilayah. Pukul 11 siang, tim pengawasan wilayah mengirimkan update. Kami membuka video call secara terburu-buru. "Pak, ini harus segera Bapak lihat," ujar salah satu anggota tim, wajahnya tegang. Ia mengarahkan kamera ponsel ke meja pemeriksaan barang bawaan pengunjung. Di bawah meja itu, yang biasanya selalu bersih, mereka menemukan sesuatu yang membuat kami semua menahan napas. Sebuah kabel kamera CCTV yang sengaja dipotong. Potongan itu rapi, presisi, bukan kerusakan, bukan keausan. Seseorang sengaja memutusnya. Itu artinya, ada bagian rekaman yang tidak pernah disimpan sejak awal. Atau lebih tepatnya, tidak pernah diizinkan untuk tersimpan. Di sisi lain ruangan, anggota tim mengangkat sebuah kardus kecil. "Pak, ini ditemukan di loker kosong dekat ruang petugas. Bukan milik Ardi." Kami menegakkan tubuh kami. "Apa isinya?" Anggota tim membuka kardus itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa kertas yang diremas,
catatan kecil, dan satu benda yang membuat jantung kami serempak berdebar. Kartu izin masuk pengunjung, tanpa identitas, tanpa tanggal, tanpa tanda tangan. Kartu ini tidak mungkin keluar dari percetakan resmi. Kartu seperti ini hanya bisa dibuat jika seseorang di dalam lapas membuka akses. Dan kartu itulah yang mungkin digunakan pengunjung gelap yang disebutkan Ardi kepada istrinya. Kronologi mulai terbalik. Ardi bukan pelaku utama. Ia bukan pemilik barang. Ia bukan penyelundup. Ia adalah orang yang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin itu sebabnya ia terlihat gelisah. Mungkin itu sebabnya ia panik. Mungkin itu sebabnya ia menghilang. Salah satu pejabat kami bergumam pelan. Jika Ardi dibungkam, bukan karena ganja itu, tapi karena dia tahu siapa yang memasukkannya. Jejak terakhir Ardi. Tak lama kemudian, tim wilayah mengirim kabar baru, sesuatu yang membuat punggung kami merinding. Di luar lapas, sekitar 100 meter dari pintu utama, mereka menemukan seragam dinas Ardi terlipat rapi di dalam kantong plastik hitam. Di dalamnya hanya ada dua benda. Sebuah ponsel tanpa kartu SIM, dan kunci loker lapas. Ponsel itu kosong. Semua data dihapus. Hanya ada satu foto yang tersisa. Foto ruang kunjungan. Sudut gelap. Siluet seorang pengunjung berbaju hitam. Wajahnya tidak terlihat. Namun di depan siluet itu terlihat tangan seseorang. Tangan yang memegang tas kecil. Tas yang sama seperti di rekaman CCTV buram itu. Dan di bawah foto itu, Ardi menulis satu kalimat pendek. Maaf, aku tidak bisa diam lagi. Ruang rapat kami hening total. Kalimat itu bukan pengakuan. Itu peringatan. Atau pesan terakhir. Atau tanda bahwa ia sedang dikejar seseorang yang tidak ingin kebenaran ini keluar. Cahaya sore yang temaram menembus sela-sela tirai kantor Ditjen Pas ketika suasana mendadak berubah tegang. Dalam beberapa hari terakhir, pemberitaan mengenai kasus Ammar Zoni semakin liar. Tuduhan demi tuduhan muncul seolah mencari celah baru, dan kini semuanya mengarah pada satu kemungkinan yang lebih mengerikan daripada kelalaian, adanya permainan gelap di dalam sistem pemasyarakatan itu sendiri. Namun pada saat yang sama, penyelidikan internal yang dilakukan Ditjen Pas mulai menunjukkan arah berbeda. Semua temuan kecil yang sebelumnya dianggap kebetulan mendadak berkumpul menjadi pola yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Tidak ada lagi ruang untuk abu-abu. Pernyataan tegas itu keluar dari mulut Direktur Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan saat rapat mendadak berlangsung. Wajah-wajah serius memenuhi meja panjang ruang briefing. Tidak ada satupun yang berani bersandar atau bersikap santai. Semua menegakkan punggung, karena semua sadar, apapun yang ditemukan hari ini dapat mengguncang seluruh sistem pengamanan nasional. Kalau barang itu benar masuk melalui kunjungan, ucapnya perlahan, maka ada aturan yang dilanggar. Tapi kalau ada petugas yang sengaja membiarkan, itu skandal besar. Tak ada jawaban. Hanya hening. Sebuah hening yang terasa lebih bising dari ribuan teriakan di luar sana. Ketegangan itu pecah ketika seorang analis keamanan dari tim investigasi internal memutar rekaman hasil pemeriksaan ulang CCTV. Butiran keringat menetes di dahi beberapa pejabat yang sadar bahwa apapun yang ditampilkan sekarang akan menjadi bagian dari sejarah kelam pemasyarakatan. Gambar tampak goyang. Sudut kamera tinggi. Terlihat antrian kunjungan yang tampaknya normal. Tapi setelah diperbesar dan diperlambat, semua terdiam. Ada pergerakan tangan yang terlalu cepat, terlalu samar, terlalu tepat sasaran. Gerakannya, seperti disengaja, ujar analis itu nyaris berbisik. Tak satu pun menjawab. Yang terdengar hanyalah degup jantung masing-masing. Suara dari lapas, kami jadi sasaran. Sementara Ditjen Pas menyelam lebih dalam, suasana di lapas semakin memanas. Para petugas lapas yang selama ini bekerja dengan reputasi baik mulai mendapat tekanan dan stigma dari publik. Mereka difitnah, diserang, dituding sebagai pelindung jaringan narkoba. Padahal kami yang menemukan barang itu, ujar kepala KPLP lapas tersebut ketika diwawancarai secara internal. Suaranya gemetar karena menahan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Kami yang melaporkan pertama kali, kami yang memicu investigasi. Tapi sekarang publik berpikir kami pelakunya.
Ditjen Pas memahami keresahan itu. Mereka tahu bagaimana satpam lapas, perawat, staf dapur, dan ratusan petugas yang bekerja dengan standar tinggi ikut terkena imbas stigma. Satu kesalahan kecil, atau bahkan hanya kemungkinan kesalahan, langsung menyeret semuanya. Namun Ditjen Pas juga tahu bahwa kebenaran tetap harus dikejar, meski pahit dan menyakitkan. Masuknya barang itu tidak lagi sekadar kelalaian. Kesimpulan itu muncul setelah analisis lanjutan dilakukan. Pola waktu, pergerakan, celah pengawasan, hingga perilaku pengunjung semuanya dicocokkan ulang. Ada sesuatu yang konsisten, barang itu tidak mungkin masuk tanpa momen yang sangat spesifik. Detik tertentu, barisan tertentu, orang tertentu. Ada seseorang yang tahu titik buta di area kunjungan, ujar penyidik, suaranya rendah namun tajam. Itu bukan kebetulan. Itu pengetahuan orang dalam. Kata itu muncul perlahan. Orang dalam. Dan ruangan mendadak terasa jauh lebih dingin. Ketegangan di titik tertinggi. Malam itu, Ditjen Pas memutuskan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap beberapa petugas dan pengunjung yang terekam dalam video. Bukan untuk mencari kambing hitam, tapi untuk memastikan tidak ada satupun celah yang luput. Seorang petugas senior dipanggil. Ia masuk ke ruang pemeriksaan dengan raut wajah penuh kecemasan. Keringat membasahi tengkuknya. Dan ketika ditanya apakah ia tahu mengenai celah pengawasan di jalur kunjungan, ia terdiam. Selama beberapa detik, hanya ada napas gugup yang terdengar. Bibirnya tergetar. Matanya menghindari kontak langsung. Namun ia tidak menjawab. Keheningan itu jauh lebih mencurigakan daripada pengakuan apapun. Di luar, publik mulai bertanya, mengapa semua ini terjadi? Berita semakin liar. Netizen menyerang. Media sibuk membuat asumsi. Dan nama Ditjen Pas terpampang di judul-judul yang bombastis. Apakah ini jaringan narkoba di dalam lapas? Benarkah petugas terlibat? Apakah kasus Ammar Zoni sebenarnya jauh lebih besar? Padahal mereka belum mengetahui apapun secara utuh. Mereka belum melihat fakta bahwa penyelidikan internal masih berjalan, dan bahwa sistem sedang bekerja untuk mengungkap kebenaran. Namun publik tidak bisa disalahkan. Ketika sebuah kasus menyentuh nama besar, ditambah informasi setengah matang, opini dapat berubah menjadi badai. Badai yang siap merobek siapa saja. Termasuk lembaga pemasyarakatan sendiri. Kami akan bongkar sampai akar. Direktur Jenderal Pemasyarakatan akhirnya menggelar rapat tengah malam. Semua kepala subdirektorat hadir. Wajah-wajah letih tampak jelas, namun semangat mereka tidak padam. Kita tidak bisa berhenti di sini, ujar Dirjen dengan suara dalam. Kalau ada kelalaian, kita benahi. Kalau ada pelanggaran, kita tindak. Tapi kalau ada pengkhianatan, ia berhenti sejenak. Kita buka semuanya, tanpa kecuali. Atmosfer pekat menyelimuti ruangan itu. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Karena semua tahu, bab berikutnya mungkin akan mengubah arah penyelidikan secara drastis. Ditjen Pas sudah semakin dekat dengan pelaku yang sebenarnya. Namun semakin dekat mereka melangkah, semakin banyak bayangan gelap yang muncul. Karena kebenaran yang mereka kejar, mungkin bukan hanya tentang ganja yang ditemukan. Mungkin ini tentang siapa yang mencoba mengatur ulang kebenaran dari balik jeruji tanpa ada yang menyadarinya. Malam masih pekat ketika tim investigasi Ditjen Pas kembali berkumpul di ruang kendali. Lampu-lampu ruangan menyala redup, hanya menyisakan cahaya putih pucat yang jatuh tepat di atas tumpukan berkas, rekaman CCTV, serta laporan hasil pemeriksaan sementara. Mereka semua terlihat letih, namun mata-mata itu tidak kehilangan fokus. Satu hal terasa jelas, mereka semakin dekat pada akar masalah. Terlalu dekat, hingga udara di ruangan seolah menekan dada. Ada seseorang yang tahu terlalu banyak. Penyidik utama, seorang pria berwajah dingin namun tenang, membuka rapat dengan suara serak. Kita sudah mempersempit kemungkinan. 4 pengunjung, 2 petugas, dan 1 celah kamera. Semuanya terhubung. Ia menekan tombol remote kecil. Rekaman CCTV yang sudah diperjelas tampil di layar lebar. Di sana tampak seorang pria berbadan besar, pengunjung, berjalan menuju jalur keluar setelah melakukan kunjungan. Langkahnya tenang,
Terlalu tenang untuk ukuran seseorang yang membawa risiko besar. Tapi setelah diperlambat dalam hitungan detik yang sangat presisi, gerak tangan itu terlihat lagi. Tepat pada detik, tidak boleh angka. Tepat pada detik setelah ia melangkah melewati garis kunjungan, tangan pria itu bergerak ke arah pinggir celana. Gerakan itu cepat, namun bukan refleks. Itu gerakan orang yang tahu persis apa yang ia lakukan. Dia menaruh sesuatu di lantai, ujar penyidik pelan. Dan posisinya tepat di titik buta kamera. Seisi ruangan hening. Hening yang menyerupai ketakutan. Lalu muncul pertanyaan lebih besar. Siapa yang memberitahu titik buta itu? Tidak sembarang orang tahu tata letak kamera pengawas. Tidak sembarang pengunjung tahu pola pergerakan petugas. Tidak sembarang orang tahu kapan saat paling aman untuk menyelipkan barang. Tidak mungkin dia bergerak tanpa bantuan, ujar Direktur Pengamanan. Perlahan, tangan penyidik membuka sebuah berkas tebal. Di dalamnya terdapat daftar nama petugas yang bertugas hari itu. Satu nama disorot. Bukan karena pernah melanggar. Sebaliknya, karena rekam jejaknya terlalu bersih. Terlalu sempurna. Seseorang yang tidak pernah lupa absen. Tidak pernah telat laporan. Tidak pernah mendapat teguran. Terlalu sempurna hingga justru menimbulkan tanya. Nama itu dibacakan lirih, seolah jika suara dibuat terlalu keras, sesuatu akan runtuh. Seketika ruangan seperti kehilangan oksigen. Tidak mungkin dia. Salah satu pejabat muda spontan bereaksi. Dia itu petugas terbaik. Tidak pernah sekalipun ada masalah. Tapi Direktur Pengamanan mengangkat tangan, menandakan agar semua diam. Orang yang tampak paling bersih, ujarnya pelan, seringkali yang paling sulit dibaca. Kalimat itu menghantam ruangan seperti palu godam. Tidak ada yang bicara lagi. Sementara itu, laporan lanjutan masuk melalui saluran komunikasi internal. Hasil pemeriksaan drum sampah di lorong kunjungan memperlihatkan jejak plastik tipis yang sama dengan pembungkus paket ganja. Namun yang lebih mengerikan adalah pola waktunya. Sampah itu dibuang pada jam yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki akses penuh area belakang. Akses penuh hanya dimiliki oleh segelintir petugas. Dan salah satunya adalah nama yang baru saja disebut. Di lapas, kegelisahan makin menggila. Kabar angin berhembus cepat. Petugas yang merasa dituduh mulai saling menatap penuh curiga. Para WBP berbisik-bisik seolah sedang menonton pertunjukan besar yang akhirnya mencapai babak akhir. Beberapa petugas muda terlihat pucat. Bukan karena mereka takut bersalah. Tapi takut teman mereka sendiri mungkin terlibat. Kita semua bisa diseret kalau ada satu saja yang berkhianat, ujar seorang KPLP lirih. Kata, berkhianat, menggema lama di udara. Ditjen Pas mengirim tim khusus. Malam berikutnya, tim khusus Ditjen Pas diberangkatkan diam-diam. Tidak ada pengumuman. Tidak ada pemberitahuan ke pihak luar. Mereka bergerak seperti bayangan, masuk ke lapas melalui pintu belakang agar tidak menimbulkan kegaduhan. Di ruang pertemuan tertutup, mereka mempelajari rekaman ulang dengan teknologi pembesaran detail. Dan saat salah satu investigator memperbesar wajah pria pengunjung berbadan besar itu, seseorang tersentak. Ini bukan pengunjung biasa. Kecurigaan muncul. Keterkaitan semakin kuat. Benang merah mulai terlihat. Nama petugas yang sebelumnya disorot ternyata memiliki hubungan keluarga jauh dengan pria dalam rekaman itu. Sebuah hubungan yang tidak pernah mereka laporkan. Sesuatu yang seharusnya diwajibkan. Sesuatu yang bisa menjadi pelanggaran berat. Ruangan kembali membeku. Kalau ini benar, kita sedang berhadapan dengan pengkhianatan internal. Tidak ada kata lain yang lebih berat di lingkungan pemasyarakatan selain pengkhianatan. Lebih kejam daripada kelalaian. Lebih berbahaya daripada sekadar keteledoran. Karena pengkhianatan berarti ada seseorang yang, dengan sadar dan sengaja, membiarkan sistem yang ia jaga dirusak dari dalam. Dan jika itu benar terjadi, kasus Ammar Zoni bukan hanya soal ganja masuk lapas. Ini adalah luka jauh lebih dalam. Batas antara fakta dan spekulasi semakin menyempit. Sebelum bab ini berakhir, Ditjen Pas melakukan satu langkah penting. Petugas yang namanya dicurigai dipanggil untuk pemeriksaan tertutup. Ia masuk dengan wajah yang tidak bisa dibaca. Tenang, hening,
Seakan ia tahu pertanyaan apa saja yang akan keluar. Namun sebelum pemeriksaan dimulai, ia berkata pelan. Saya tahu kenapa saya dipanggil. Dan saya tahu apa yang ingin Anda buktikan. Ruangan menjadi hening. Kalimatnya berikutnya membuat semua orang merinding. Tapi sebelum Anda menuduh saya, ada seseorang yang harus Anda lihat dulu. Ia mendorong sebuah flash disk ke meja. Dia yang memulai semuanya. Suaranya bergetar. Dan dia, bukan dari pihak kami. Semua mata membelalak. Siapa dia? Dan mengapa petugas itu seolah menyimpan rahasia yang lebih besar daripada semua dugaan? Di dalamnya, kebenaran tidak lagi sekadar dicari, kebenaran sedang menunggu untuk meledak. Ditjen Pas akhirnya menyadari. Ada nama besar yang akan muncul. Nama yang sejak awal tidak boleh disebut. Nama yang akan mengubah semua arah penyelidikan. Dan ketika lampu ruangan meredup, hanya satu pertanyaan yang menggantung di udara. Siapa yang sebenarnya memainkan semua ini? Pagi itu langit tampak muram, seakan ikut memikul beban yang selama ini memenuhi ruang-ruang investigasi. Di kantor Ditjen Pas, suasana jauh lebih tegang dari biasanya. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Hari ini adalah hari di mana semua potongan cerita, semua kecurigaan, semua rekaman CCTV, dan semua bisik-bisik di balik jeruji akhirnya akan melebur menjadi satu, kebenaran utuh. Flash disk yang tadi malam diberikan oleh petugas terduga kini berada di tangan Direktur Pengamanan. Semua orang berkumpul, duduk tegak, dan tak seorang pun berani mengedip terlalu lama. Ketegangan itu menggantung seperti kabut tebal. Karena apapun isi flash disk itu, dapat mengubah nama baik seseorang. Dapat mengoreksi opini publik, dan dapat mengungkap siapa yang sebenarnya berada di balik pintu gelap kasus Ahmad Zoni. Putar. Perintah sederhana itu menjadi tanda dimulainya segalanya. Teknisi menancapkan flash disk itu. Layar besar menyala. Dan sebuah rekaman video terbuka. Pada awalnya, tidak ada yang aneh. Rekaman memperlihatkan area parkir lapas pada hari kunjungan. Namun ketika video dipercepat sedikit, muncul sosok pria berkacamata, mengenakan pakaian rapi, masuk ke area yang seharusnya tidak boleh diakses oleh pengunjung umum. Detik demi detik, rekaman semakin jelas. Dan kemudian terjadi hal yang membuat semua orang di ruangan itu terhenyak. Pria itu mengobrol dengan salah satu petugas yang namanya sempat dicurigai. Tapi bukan petugas itu yang mencurigakan, melainkan pria tersebut. Siapa dia? Tanya seorang penyidik. Tidak ada jawaban. Hanya tatapan-tatapan pucat. Lalu kepala divisi pelayanan hukum mendekat, mengetik sesuatu di laptopnya, dan memindai wajah pria dalam video. Tidak butuh waktu lama sampai wajahnya sendiri berubah tegang. Dia ini, bukan orang dalam lapas. Ia menelan ludah. Tapi dia dari instansi luar. Semua wajah menegang. Instansi apa? Tanya Direktur Pengamanan. Jawabannya membuat seluruh ruangan membeku. Dia, dari lembaga pendamping yang saat itu sedang mengurus administrasi kunjungan khusus. Dengan kata lain, bukan petugas lapas, bukan WBP, bukan keluarga Ahmad Zoni, melainkan seseorang yang dari luar sistem, namun diberi akses masuk sampai area sensitif. Ini, lebih besar dari yang kita kira. Rekaman itu terus berlanjut. Dalam video terlihat pria berkacamata itu memberondong petugas dengan banyak pertanyaan, tentang pengawasan, tentang jadwal jaga, tentang jalur kunjungan. Cara ia bertanya bukan seperti orang awam. Lebih seperti seseorang yang sedang mencari titik celah. Dan saat rekaman menuju bagian akhir, sebuah momen memperlihatkan sesuatu yang benar-benar menjadi inti kasus. Pria itu memberikan amplop kecil kepada pengunjung berbadan besar yang sebelumnya tertangkap dalam rekaman CCTV. Detik itu juga ruangan seakan kehilangan cahaya. Ini bukan dugaan lagi. Ini bukan analisa lagi. Ini bukti. Ada pihak luar yang memanfaatkan kelengahan sistem. Ada pihak luar yang memberi arahan. Ada pihak luar yang menyiapkan barang itu sebelum masuk. Dan petugas lapas yang dituduh itu hanyalah salah satu yang tanpa sengaja menjadi jembatan informasi, bukan pelaku. Petugas yang disalahpahami akhirnya bersaksi. Dalam ruang pemeriksaan tertutup, petugas itu akhirnya bicara. Saya tidak pernah terlibat,
ucapnya dengan suara bergetar. Pria itu bilang dia dari lembaga pendamping resmi. Saya percaya. Ia menunduk. Wajahnya tampak seperti seseorang yang telah lama dihantam rasa bersalah. Saya salah karena terlalu percaya. Saya salah karena menjawab pertanyaannya. Tapi saya tidak tahu dia akan melakukan ini. Pertemuan itu berlangsung lama. Dan pada akhirnya, tim investigasi menemukan bahwa ia memang tidak terlibat dalam penyelundupan. Kelalaiannya ada, namun bukan pengkhianatan. Dan bagi dirinya, itu perbedaan yang sangat besar. Akhirnya, kebenaran menang. Sore menjelang ketika Ditjen Pas menggelar rapat final. Semua temuan dikumpulkan. Semua bukti dikonfirmasi. Semua fakta dirangkai menjadi satu garis cerita yang tak lagi terputus. Kesimpulan akhirnya, barang haram itu masuk melalui celah kunjungan karena adanya pihak luar yang menyalahgunakan akses resminya. Bukan jaringan dalam lapas. Bukan petugas yang berkhianat. Dan bukan peredaran narkoba. Hanya manipulasi. Hanya penyalahgunaan prosedur. Hanya celah kecil yang berhasil dimanfaatkan untuk kepentingan yang sampai sekarang masih diselidiki lebih jauh. Ditjen Pas mengeluarkan pernyataan resmi. Beberapa hari kemudian, pernyataan resmi Ditjen Pas disampaikan dengan suara tegas dan tenang. Penemuan ganja dalam kasus yang melibatkan Ammar Zoni bukanlah bagian dari peredaran narkoba. Barang tersebut disusupkan melalui celah kunjungan oleh pihak luar yang memanfaatkan kelengahan dalam pengawasan. Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap transparansi dan integritas dalam pengelolaan lapas. Pernyataan itu disiarkan ke seluruh media. Menjadi headline. Menjadi arus balik ketika publik akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa pihak mungkin masih meragukan. Namun kebenaran sudah jelas. Sistem tidak berkhianat. Yang berkhianat adalah mereka yang memanfaatkan sistem.